Hai, welcome to Artocles. Lumayan banyak belakangan ini minta kita bahas 3-in-1 case lagi. 3 kasus aneh dalam satu video. Penting juga sih ya untuk jadi bahan pembelajaran agar lebih hati-hati. Supaya bisa banyak yang nonton tanpa ketakutan, saya cari yang kisahnya sedap-sedap ngeri aja. Pada Oktober 2015, seorang narapidana bernama Richard Jones sedang nontonin beberapa temennya main basket di lapangan utama rumah tahanan wilayah Kansas. Dia berusia 39 dan sudah berada di sana menjalani hukumannya selama 16 tahun. Richard merupakan pribadi yang sangat baik, ramah, dan semua tahanan senang berteman sama dia. Nah, saat lagi melihat pertandingan basket tersebut, tiba-tiba temennya dari jauh bernama Steve berjalan dengan penuh emosi ke arahnya. Richard sempat melambaikan tangannya, namun Steve tetap tegang. Wajahnya merah dengan kedua tangannya dikepal seakan mau menghajar Richard. Saat udah deket langsung disapa oleh pria tersebut. "Steve, kamu kenapa? Kok kayaknya marah banget?" Steve ngejawab, "Oh, kau sekarang udah mau ngobrol ya sama aku." Wajah Richard penuh tanda tanya karena Steve adalah sahabat terbaiknya di tempat itu. Dan sebaliknya, Steve bingung kenapa kayaknya Richard nggak ngerti kesalahannya. "Tadi pagi aku tegur kamu waktu antri di ruang makan, tapi kamu malah cuek dan pergi gitu aja. Bahkan makannya nggak mau semeja denganku, gabung ke grup lain. Sombong banget kamu." "Hah? Aku nggak lihat kamu tadi pagi. Kayaknya kita beda jam masuk ke ruang makan deh." "Gak usah bohong, aku lihat kamu dan kamu lihat aku, tapi diem aja dan malah seperti nggak peduli. Buat apa kamu lakukan itu?" Namun tetap aja Richard menolak dibilang cuek hingga terjadi perdebatan di antara mereka yang malah mengundang perhatian tahanan lain dan petugas jaga. Akhirnya Richard bilang, "Ya udah, kalau aku bikin salah minta maaf ya, aku nggak mau ribut, kamu sahabatku, aku masuk dulu." Richard kepikiran terus akan masalah ini, sebab itu bukan pertama kalinya terjadi. Sebulan sebelumnya pada September 2015, ada seorang tahanan yang tidak dikenalnya datang menyapa, "Hei, apa kabar? Gimana keadaan nenekmu? Udah baikan atau belum?" Richard sempat mikir kala itu, emangnya nenekku kenapa? Apa dia jatuh atau dirawat? Bahkan dirinya udah lama nggak dengar kabar nenek, udah bertahun-tahun. Beberapa kali terjadi hal serupa, ada tahanan yang nggak dikenal lalu negur dan ngobrolin masalah yang dia tidak tahu sama sekali, seakan mereka udah pernah bahas, atau ada yang dikenalnya akrab seperti Steve tadi, protes karena dirinya dianggap sombong dan cuek saat bertemu di tempat lain. Makanya Richard selalu mikir, apa ada yang ngerjain dia, atau berusaha ngejelek-jelekin atau apalah, karena ini emang ngebingungin. Di akhir Oktober 2015, saat sarapan di area makan, Richard sengaja ngambil meja yang agak jauh di ujung dan bukan di posisinya biasa duduk agar nggak ada yang muncul di hadapannya dan menyapa lalu ngobrol hal yang bikin dia bingung. Siang harinya, dia sengaja mendatangi lapangan area belakang yang jarang dia kunjungi dan memperhatikan tahanan lain untuk nyari jalan keluar tentang hal yang menimpanya. Siapa tahu ada yang bakal ngeliatin dia dari jauh secara diam-diam, atau segerombolan orang bisik-bisik berencana jahat. Dia pun bingung nungguin apa, namun tetap ngawasin keramaian yang saling ngobrol, main basket, dan kegiatan lainnya. Namun gak ada hal yang mencurigakan berhubungan dengan sikap aneh teman-temannya belakangan ini. Sampai seminggu kemudian pada November 2015 saat sedang lunch bersama sahabatnya Steve di area makan, Richard melihat di seberang ruangan yang ramai ada sosok yang membuatnya terkejut. Dia berdiri dan jantungnya berdegup dengan kencang sambil memandangi sosok tersebut. Steve di sebelahnya sempat ngomong, "Woi, kamu kenapa bro?" Richard pun gak sanggup berkata-kata, namun tangannya kemudian menunjuk ke sosok itu dan kawannya Steve mengikuti arah telunjuknya hingga jadi ikutan terkejut. Jika kita mundur ke tahun 99 di mana Richard dinyatakan bersalah karena jambret seorang wanita di parkiran Walmart serta menyakitinya. Selalu Richard menolak tuduhan itu, namun puluhan saksi mata menyatakan bahwa dia orangnya, dia pelakunya. Bahkan wanita yang menjadi korban itu sempat mendengar kawan perampoknya berteriak, "Ayo Rick!" Lalu mereka masuk ke mobil dan kabur. Rick juga merupakan nama panggilan untuk Richard bagi para tetangga dan keluarganya.
Richard selalu bilang bahwa saat kejadian sedang berada di luar kota dan alibinya kuat. Semua teman mengatakan dia tidak berada di Kansas kala itu. Namun kenyataan bahwa perampokan terjadi di siang hari. Banyak saksi melihat dan puluhan orang menggambar sketsa wajahnya memang itu. Makanya Richard dihukum 18 tahun penjara. Dia tidak berkutik terkhusus saat sidangnya dengan jelas. Itu para saksi langsung nunjuk wajahnya sebagai pelaku perampokan dan menyakiti korbannya di Walmart. Jadi siapakah pria yang dilihat oleh Richard dan Steve di ruang makan penjara kala itu? Dia adalah doppelgangernya yang bernama Ricky Amos yang memiliki wajah, rambut, postur badan, dan gerakan yang sama persis. Usianya aja yang beda karena Ricky lebih muda dan Richard nampak lebih keriput. Buat yang kurang ngerti dengan doppelganger, secara umum ini adalah kembaran fisik kita di bumi, namun sama sekali nggak punya hubungan keluarga, bukan sedarah, beda genetik, dan mereka ini nggak pernah saling kenal sama sekali. Bisa cek di Google ya mengenai hal tersebut. Ricky Amos sudah menjadi tahanan selama beberapa tahun di penjara yang sama, namun karena tempat itu besar, jadi nggak pernah ketemu keduanya. Kini semua jadi masuk akal apa yang terjadi, hingga penyelidikan pun dilanjutkan yang ternyata baru ketahuan emang perampokan di Walmart dulu dilakukan oleh Ricky, bukan Richard. Richard Jones pun dibebaskan pada 8 Juni 2017 dan mendapat ganti rugi sebesar 1,1 juta dolar atas kesalahan tangkap tersebut. Sementara bagi Ricky Amos, nggak ada penambahan hukuman sebab kasusnya udah ditutup sejak tahun 99. Dia dipenjara sekarang untuk kasus yang berbeda. Menjelang Thanksgiving di November tahun 1900, seorang pemuda berusia 18 tahun bernama Thomas Pedler izin pada ibunya mau main keluar dan janji akan pulang makan malam bersama. Thomas tinggal di daerah San Francisco, California, yang kebanyakan penduduknya mencintai olahraga football. Kebetulan hari itu, bakal ada pertandingan besar antara Universitas Stanford melawan Universitas California yang diadakan di stadion dekat kediaman Thomas. Harga tiketnya $1 dan panitia menyediakan 20.000 kursi sebagai kapasitas maksimum stadion tersebut. Thomas sangat menyukai football, dia nggak bakal melewati laga besar itu. Meskipun nggak punya uang buat beli tiket, sebagai pemuda setempat, dia tahu cara menonton yang gratis. Dia janjian sama temennya yang bernama Charles, dan saat semua penonton masuk melalui gerbang utama stadion, kedua pemuda tersebut berusaha untuk menyusup, namun ketahuan hingga gagal masuk. Saat itu masih jam 11 siang, pertandingan bakal digelar 3 jam lagi. Nggak kehabisan akal Thomas dan Charles ngeliat tembok sekitaran stadion dan berusaha untuk naik. Tapi sayangnya semua spot udah terisi oleh orang lain yang juga nggak punya tiket untuk masuk. Ada sih beberapa tembok di area depan yang masih kosong, namun dari situ sama sekali nggak kelihatan ke lapangan utama, jadi buat apa? Dalam beberapa saat keduanya mulai khawatir bahwa mereka nggak akan bisa melihat pertandingan itu yang belum tentu diadakan setahun sekali. Celingak-celinguk sana-sini hingga melihat ada segerombolan orang yang manjat ke atap pabrik yang nggak jauh dari tembok stadion. Bahkan ada yang bawa-bawa tangga segala untuk naik ke atas sana. Tinggi bangunannya setara dengan rumah 5 tingkat, dan Thomas mikir ini bakal jadi tempat yang tepat buat nonton gratis karena lumayan tinggi ya, sekitar 17 meter ke atap bangunan. Dia ngajak Charles dan bergabung dengan puluhan orang lainnya di sana, lalu mencari tempat yang strategis buat menonton. Sebenarnya kala itu beberapa security pabrik udah melarang mereka buat naik, terlalu tinggi dan bahaya, namun gak ada satupun yang menuruti. Saat kick-off babak pertama dimulai jam 2.30 siang, ternyata atap tempat Thomas dan Charles berada udah cukup penuh. Bukan lagi puluhan, bahkan ratusan orang naik ke sana untuk bisa menyaksikan pertandingan tersebut. Lagi-lagi petugas keamanan memperingatkan mereka biar pada turun sebab sangat membahayakan. Beberapa polisi yang ada juga seperti cuek karena mereka fokus pada penertiban dan keamanan di stadion aja. Keadaan penonton di stadion semakin meriah. Banyak yang bawa alat-alat musik seperti beduk, mereka nyanyi, joget, lompat, gumbrang-gumbrang, dan atmosfer ini pun terbawa ke orang-orang yang berada di atas pabrik. Mereka jadi ikut-ikutan teriak, nyanyi, dan lompat-lompatan di atap.
20 menit setelah pertandingan berlangsung, tiba-tiba terdengar suara retakan besar dan beberapa orang nampak berebut saling pegangan sebab atap itu mulai roboh. Sebagian besar orang yang ada di atap terjun bebas ke lantai bata di dalam pabrik setinggi 17 meter sambil berteriak dan menangis. Thomas juga kemudian terjatuh, namun ajaibnya dia masih nyangkut di kusen kayu yang berada di bawah atap. Dia peluk rangka tersebut. Dia melongok ke bawah dan nampak ratusan orang yang berjatuhan tadi udah saling menumpuk serta sebagian mengeluarkan cairan merah, penyet-penyetan. Dia lihat sekeliling nyariin Charles dan ternyata temennya itu nggak ikut jatuh ke lantai dasar. Charles jatuh ke sebuah wadah seperti mangkuk besar yang berjarak 12 meter dari atap pabrik dan sepenglihatannya Thomas, wadah itu seperti berisi cairan merah. Ya paling nggak temennya nggak jatuh ke lantai dasar yang beresiko patah tulang. Namun dia salah besar. Pabrik yang atapnya dinaikin oleh mereka semua adalah industri pembuatan serta pembentukan kaca, baik untuk bikin piring, gelas, atau perabot lainnya. Dan wadah yang dilihat Thomas tempat Charles jatuh tersebut adalah tungku pemanasan bahan-bahan untuk membuat kaca. Di bawahnya ada perapian yang menyala. Wadah tersebut bersuhu lebih dari 1200 derajat Celcius sampai membuat Charles dan beberapa orang yang nyemplung ke situ langsung mendidih meregang nyawa, bahkan ikut melebur menjadi liquid kaca yang merah membara. Beberapa menit kemudian orang berdatangan masuk ke pabrik tersebut termasuk ayahnya Thomas yang sempat melihat anaknya masih nyangkut pada kayu penyangga di atas. Namun gak bisa berbuat banyak karena keadaan ricuh dan kacau. Tangga di luar tadi pun menghilang entah kemana jadi susah buat manjat. Sampai kemudian Thomas sudah gak tahan lagi, tubuhnya berkeringat dan pegangannya lepas. Dia juga jatuh dalam tungku hingga nasibnya sama seperti sang sahabat, melebur bersama liquid kaca dan disaksikan oleh ayahnya. 23 orang kehilangan nyawa atas tragedi ini. Ratusan korban mengalami patah tulang dan cacat lainnya. Ini merupakan salah satu kejadian mengerikan dalam sejarah olahraga dunia. Sebenarnya kala itu pertandingan masih berlanjut ya sampai kelar. Mereka nggak tahu apa yang terjadi di luar tentang robohnya atap pabrik. Sampai bubaran, baru pada sadar karena banyak tubuh yang bergelimangan di sepanjang jalan. Clara Bernales, usia 23, merupakan mahasiswi tingkat akhir di kampus San Agustin yang berada di kota Arequipa, negara Peru. Aslinya dari Ayacucho dan rela jauh dari orang tua demi menyelesaikan pendidikan. Tahun 2017, dirinya nggak terlalu banyak masuk kampus karena emang menunggu sidang skripsinya. Dia sambil kerja pada sebuah toko sepatu dan nggak terlalu punya banyak teman karena emang semua sibuk dengan kegiatan masing-masing. Makanya beberapa kali coba buka aplikasi kencan untuk sekedar nambah kawan jika beruntung bisa dapat kekasih. Pada Juli 2017, Clara cocok dengan satu profil di Tinder bernama Franco Zapatus yang ngaku masih berusia 25 tahun. Mereka sering telepon dan video call, namun masih belum ada waktu buat ketemu. Sama-sama sibuk padahal satu kota. Akhirnya setelah hampir 2 bulanan kenal di dunia maya, Franco ngajakin untuk ketemu di bar Museo del Pisco untuk sekedar minum lah. Clara nggak keberatan sebab lokasinya juga nggak jauh dari tempatnya bekerja, sering dilewati, dan akhirnya jumpa juga keduanya pada Jumat malam 18 Agustus 2017. Kenapa malam? Ya karena Clara yang minta sepulang kerja biar mudah katanya. Mereka ngobrol dan bercanda hingga akhirnya Franco ngaku bahwa usia sebenarnya 36 dan dia udah menikah, namun istrinya sedang menjalani studi di luar kota. Meskipun cukup kaget, namun Clara tetap berusaha tenang. Dia hanya berprinsip cukup satu kali ini aja ketemu, gak mau gangguin suami orang, usia mereka juga cukup jauh. Kala itu terjadi keributan di luar bar, sebab lelaki tersebut agak maksa ngajakin untuk check-in ke hotel. Clara nolak dengan mengatakan cuma pengen berteman dan gak lebih dari itu. Sudah larut dia mau pulang dan beristirahat. Tapi Franco terus maksa, bahkan kemudian mulai berkata kasar dan narik-narik tangan si gadis. Sampai kemudian cincin yang ada di jari manisnya lepas karena tertarik oleh Franco. Clara coba merebut namun ditepis dan cowok itu malah masuk ke toilet pria selama 10 menitan. Jadi toiletnya itu posisinya di luar bar ya, hampir dekat ke jalanan. Waktu sudah hampir jam 12 malam. Clara marah saat pria itu muncul lagi lalu meminta cincinnya.
Kata Franco, dia udah buang ke kloset dan masuk aja ke sana kalau berani. Kecuali emang mau diajakin booking kamar, baru akan diambilin. Clara coba menunggu dan beberapa kali minta tolong sama pria yang mau masuk toilet, namun kebanyakan pada mabok dan menolak untuk bantu. Franco udah pergi, hingga dengan beraninya gadis itu masuk, namun gak menemukan apa-apa. Dia coba cek ke kloset tapi gak ketemu. Cincin itu sangat spesial baginya, karena pemberian sang nenek yang udah tiada. Sudah janji akan dijaga, dan harganya juga lumayan mahal. Beberapa pria kemudian teriak dan nyuruh Clara keluar ya, meski udah dibilang mau nyari cincin. Mereka malah memakinya sebagai si tukang ngintip. Akhirnya Clara keluar dan meminta Satpam Bar Museo untuk bantu ke dalam cari benda tersebut. Security masuk sekitar 5 menit, lalu keluar lagi tanpa hasil. Clara ikhlas, karena kalau udah masuk dalam kloset ya bisa aja udah hilang. Besokannya Franco mengirim pesan yang nanyain apakah dia mendapatkan cincinnya di kloset nomor 2 sebelah kanan, di balik penutup pas di bawah pipa katanya. Baru Clara ngeh yang dibicarakan Franco adalah flash dari klosetnya. Kemarin dia nyari ya ke toilet dan kloset gitu aja, hingga mendatangi tempat itu lagi pada Minggu sore 20 Agustus dan meminta tolong seorang pria yang lewat untuk mengantarnya ke dalam. Saat masuk, Clara langsung menuju toilet yang diinfo oleh Franco, lalu membuka penutup flash kloset. Namun gak ada. Karena saat itu emang toiletnya kosong dan si pria nampak buru-buru, Clara mengucapkan terima kasih dan silakan boleh pergi. Lelaki itu pergi sementara Clara melanjutkan nyari ke toilet sebelahnya dan buka-bukain semua penutup flash kloset. Tapi nihil sampai ada bapak-bapak teriak manggil satpam dan menuduhnya sebagai si tukang ngintip. Dia jelaskan masalah cincinnya namun tetap aja semua pada marah. 2 hari kemudian, Selasa 22 Agustus 2017, Clara nelpon lagi ke Franco, niat bertanya mengenai cincin itu. Namun teleponnya diangkat oleh seorang wanita yang mengatakan bahwa dia adalah istrinya, sambil bilang bahwa sang suami Franco baru aja meregang nyawa tadi malam akibat menelan sebuah cincin. Clara kemudian janjian ya ketemu di rumah sakit Goyeneche dan melihat bahwa cincin yang ditelan Franco adalah miliknya. Jadi benda itu nggak pernah disembunyikan di toilet dekat bar, namun dibawa pulang sama pria tersebut. Menurut kesimpulan polisi, dengan sengaja atau tidak, Franco telah menelan cincin tersebut hingga mata berliannya itu nyangkut di tenggorokan. Dia susah nafas, mau didorong keluar atau minum air banyak supaya tertelan, namun sama sekali tidak bergerak dari laringnya. Nyangkut di sana seperti menusuk hingga membuatnya sulit bernafas. Sang istri menemukan Franco sudah tidak bernyawa Senin malam akibat kehabisan oksigen hingga pihak berwajib menyatakan ini adalah sebuah kecelakaan. Cincin tersebut lalu dikembalikan ke yang punya, yaitu Clara. Bagaimana menurut kamu? Mana dari 3 kisah aneh tadi yang paling bikin ngenes? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokles, S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.